Setelah pertempuran di planet Cereal, Goku dan Vegeta telah melatih dengan tekun di planet Beerus. Meskipun mereka telah mencapai kemajuan yang besar dalam pelatihan mereka dan memiliki kendali yang lebih baik atas ultra insting dan ultra ego mereka, mereka menyadari bahwa itu tidak cukup. Mereka putus asa. Mereka menyadari bahwa mereka lemah, terlalu lemah. Beerus mulai memperhatikan keputusasaan yang terpancar dari para Saiyan selama sesi pelatihan mereka, dan itu membuatnya penasaran. Suatu hari, ketika sedang menikmati mangkuk es krim, Beerus bertanya kepada Whis, malaikat pengiringnya, mengapa para Saiyan begitu putus asa untuk menjadi lebih kuat. Seperti mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang mendorong mereka lebih jauh dari sebelumnya. Whis menaruh mangkuk es krimnya dengan mantap dan mengingat bahwa Frieza baru-baru ini muncul dan mengalahkan Goku dan Vegeta dalam satu serangan cepat. Beerus hampir tersedak dengan es krimnya mendengar ini. Itu mustahil, Goku dan Vegeta praktis adalah para dewa, bahkan lebih kuat dari kebanyakan dewa pada saat itu. Selain itu, Beerus ingat kekuatan Frieza dari turnamen kekuatan. Frieza memang kuat. Tapi bagaimana mungkin dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan seseorang sekuat Goku dan Vegeta sekaligus? Beerus ingat sesuatu yang dia dengar Whis katakan kepada mereka beberapa waktu yang lalu, sesuatu tentang pejuang terkuat di alam semesta muncul. Apakah itu mungkin Frieza? Beerus meletakkan mangkuknya dan berdiri, mendekati Saiyan saat mereka hampir bersiap-siap untuk bertabrakan. Dewa itu muncul di antara Goku dan Vegeta, memblokir kedua pukulan mereka, dan gelombang kejut melintasi planet itu. Pasangan Saiyan itu terdiam, tetapi Beerus hanya memiliki satu pertanyaan di pikirannya. Apa yang terjadi di planet Cereal? Apa yang mereka lihat? Dengan ragu-ragu, Goku dan Vegeta menjelaskan apa yang terjadi mulai dari pertemuan mereka dengan Haters, kedatangan mereka di planet Cereal, dan pertemuan mereka dengan Granolah. Beerus tidak punya kesabaran untuk cerita yang panjang dan meminta mereka untuk cepat-cepat sampai pada bagian yang penting. Vegeta terbata-bata dengan gugup dan langsung menuju ke poin yang ditunggu-tunggu oleh Beerus. Selama pertempuran mereka melawan Granolah, tiba-tiba Frieza muncul di planet itu dan dengan mudah mengalahkan Granolah yang kuat dan memberi mereka kesulitan besar. Kemudian, ketika mereka berada dalam keadaan terkuat mereka, Frieza mengalahkan keduanya hanya dengan satu pukulan. Sekali lagi, Frieza tiba-tiba mengalahkan dua makhluk yang berada dalam realm para dewa. Bagaimana ini mungkin? Tetapi lebih dari itu, Beerus mulai merasa bersemangat. Mungkin Frieza bisa memberinya sedikit kesenangan. Beerus sudah cukup mendengar. Dia menginstruksikan Whis untuk ikut dengannya. Dia ingin melihat kekuatan baru Frieza dengan matanya sendiri. Vegeta meminta gurunya untuk menunggu, dia tidak mengerti betapa kuatnya Frieza sekarang. Namun, Beerus mengeluarkan auranya yang mendorong Saiyan itu mundur. Dia menegur Vegeta dan mengingatkannya untuk mengetahui tempatnya. Bagaimanapun kuatnya Frieza, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Beerus. Goku meletakkan tangannya di bahu Vegeta, mereka harus mempercayai Lord Beerus dan kekuatannya. Akhirnya, Vegeta mengalah dan keduanya mengucapkan selamat dan berharap keberuntungan kepada Beerus saat Beerus dan Whis menghilang. Di tempat lain di luasnya ruang angkasa, kita menemukan kapal induk besar pasukan Frieza. Di dalam kapal, Frieza sendiri berada di dek komando saat Kikono melaporkan invasi sukses terbaru oleh pasukannya. Namun, dengan tiba-tiba, kilatan cahaya menerangi ruangan saat terdengar suara beep, dan Whis dan Beerus muncul di hadapan Kaisar Angkasa. Kikono ketakutan, dan tentara pasukan Frieza bersiap untuk menyerang para penyusup. Namun, Frieza memerintahkan mereka untuk menahan tembakan. Frieza khawatir, tetapi tidak sepanik dulu ketika berada di hadapan Lord Beerus. Dewa kucing itu memperhatikan hal ini saat Frieza menyambut kedatangannya ke kapalnya. Saat Frieza hampir bertanya mengapa dia mendapat kehormatan kunjungan tuannya, Beerus menyuruh sang kaisar untuk diam. Dia khawatir dengan apa yang terjadi pada Goku dan Vegeta. Frieza kaget, apakah dia datang untuk membalas dendam terhadap mereka? Namun, Beerus menggelengkan kepala, tidak tertarik untuk terlibat dalam perselisihan kecil mereka. Dia jauh lebih penasaran untuk melihat kekuatan baru Frieza, dia ingin melihat sendiri kekuatan baru Frieza yang dapat mengalahkan kedua Saiyan itu. Frieza mulai berkeringat, dan sejenak dia panik, tapi emosi itu hilang secepat itu dan Frieza tersenyum perlahan.
Ini adalah kesempatan emas untuk menguji kemampuan penuh kekuatannya. Frieza membungkuk dengan hormat menerima permintaan pertarungan dari Barus. Barus tersenyum, dia tidak berpikir Frieza akan begitu bersedia untuk bertarung. Dia bukan lagi pengecut yang sama seperti sebelumnya saat dia memerintahkan untuk menghilangkan ras Saiyan. Frieza meminta agar mereka bertarung di area yang sesuai. Barus mengarahkan jempolnya ke belakang, mereka akan bertarung di luar angkasa yang hampa udara. Mereka tidak perlu bernapas dan bisa bertarung dengan bebas tanpa khawatir tentang planet manapun. Dengan pilihan yang tidak banyak, Frieza meminta Kikono untuk menjauhkan kapal mereka jika mereka menghargai nyawa mereka. Kikono dengan cepat memobilisasi tentara dan teknisi, meninggalkan tempat tersebut saat Frieza dan Beerus memasuki kehampaan angkasa, dikelilingi oleh bintang-bintang dan meteorit. Ini akan menjadi tempat pertempuran yang sesuai. Whis berdiri di belakang, mengawasi mereka, siap untuk campur tangan kapan saja. Beerus bertanya kepada Frieza apakah dia merasa takut berdiri di hadapannya. Frieza mengaku dia cemas, tapi lebih dari itu, dia tidak sabar untuk menguji kekuatan penuhnya. Mata Beerus berkilat, senyuman besar terbentuk di wajahnya. Frieza tidak boleh terlalu angkuh melawan dewa penghancur ini. Pertempuran dimulai dengan benturan antara tinju mereka yang segera menghancurkan meteorit di sekitarnya menjadi debu. Meskipun Frieza sudah berada dalam bentuk keempatnya, dia hanya bisa sedikit membela diri dari serangan tak henti-hentinya yang dilancarkan oleh Beerus, dewa kucing itu. Beerus berkomentar bahwa Frieza jauh di atas kekuatannya saat turnamen kekuatan, namun itu masih belum cukup untuk memuaskan dirinya. Itu tidak menjelaskan bagaimana dia bisa mengalahkan Goku dan Vegeta. Perlahan-lahan, Beerus mulai merasa terganggu dengan penampilan yang memprihatinkan ini. Beerus marah dan memerintahkan Frieza untuk menunjukkan usaha yang lebih banyak. Ketika kekuatan Beerus meningkat, bintang-bintang di sekitarnya mulai berkedip dan kehilangan cahayanya akibat kekuatan yang luar biasa. Frieza menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan lebih banyak kekuatannya. Tubuhnya mulai bersinar dengan cemerlang, Frieza yang berkepala emas tampil, tetapi Beerus tidak terkesan. Dewa itu bisa merasakan bahwa ini bukan kekuatan penuhnya, dia masih menahan diri, dan ini tidak menyenangkan bagi Beerus sama sekali. Beerus mengumpulkan energi merah muda yang terkondensasi dalam bola dan tanpa belas kasihan melemparkannya ke Frieza yang terkejut. Beerus menuntut untuk melihat segalanya yang dimiliki Frieza, atau dia akan dihapus dari tempat ini. Golden Frieza berjuang untuk menahan bola energi tersebut, berusaha dengan putus asa untuk mengubah atau menghalau serangan itu. Namun, meskipun ia sangat berjuang, Frieza hanya bisa tersenyum dengan sedikit kepuasan. Dalam peristiwa tak terduga, Frieza melalui napas yang tegang dan sebenarnya meminta maaf. Ia mengakui bahwa alasan dia menahan diri adalah karena dia tidak ingin pertempuran ini berakhir terlalu cepat. Dia ingin kesempatan tidak hanya untuk menguji kekuatan penuhnya, tetapi juga menikmati pertarungan ini sepenuhnya. Beerus marah dengan komentar ini, tetapi dia tidak bisa tidak mengagumi kepercayaan diri Frieza. Meskipun berada di ambang penghapusan, Frieza tetap yakin bahwa dia bisa melarikan diri dan menang. Dia memberitahu Kaisar bahwa dia bisa menangani apapun yang diberikan kepadanya. Frieza tertawa, dan saat bola kehancuran mulai melingkupinya, dia membuat satu komentar terakhir. Baiklah, Lord Beerus. Cobalah yang terbaik untuk tidak mati dalam ledakan miasma hitam. Dan seketika, Beerus hancur. Mata Beerus melebar, dia tidak bisa mempercayai bahwa Frieza bisa menghancurkan kehancuran itu sendiri. Bukan hanya itu, aura Frieza sendiri mampu menyebarkan bola kehancuran itu. Beerus menyaksikan dengan antisipasi saat pusaran energi hitam terus tumbuh, mengancam untuk memadamkan setiap bintang di sekitarnya dan menelan mereka sepenuhnya dalam kegelapan tak terhindarkan. Seorang sosok tunggal melangkah keluar dalam penampilan Ebony yang megah. Frieza hitam dilepaskan sekali lagi. Hanya dari kehadirannya saja, Beerus bisa langsung tahu bahwa bentuk baru Frieza ini adalah nyata. Sekarang dia mengerti mengapa Goku dan Vegeta dikalahkan dengan mudah. Frieza hitam sangat kuat, mungkin manusia terkuat yang pernah ditemui oleh Beerus. Frieza tertawa atas kekuatan yang memancar dari tubuhnya yang menakjubkan. Apakah Lord Beerus terdiam? Mungkin dia ingin tahu bagaimana Frieza mendapatkan kekuatan ini. Frieza mengungkapkan bahwa dia memperoleh kekuatan ini melalui latihan di ruangan aneh di mana waktu bekerja.
1 hari di dunia luar setara dengan setahun di dalam ruangan itu, dan Frieza berlatih di sana selama 10 tahun tanpa henti. Beerus akhirnya mengerti. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan terakhir yang mengganggu pikirannya. Tidak heran Frieza menjadi begitu kuat dengan cepat. Dewa itu teringat saat pertama kali bertemu Frieza dan bagaimana dia terkesan bahwa makhluk abadi itu bisa begitu kuat dengan kemampuannya sendiri. Dia dulu berpikir bahwa Frieza adalah puncak kekuatan di alam semesta 7. Dan sekarang, setelah begitu banyak tahun, Frieza telah merebut tempat ini di mata Beerus. Dewa kucing itu tersenyum dengan jahat saat auranya membesar untuk menyamai Frieza. Akhirnya, hal-hal mulai menjadi menarik. Pertempuran dilanjutkan dan hasilnya melampaui harapan. Seluruh galaksi terganggu dan tersebar akibat benturan kekuatan mereka. Bintang-bintang runtuh akibat tekanan yang luar biasa, menciptakan rantai supernova yang tak terbayangkan. Namun, kekuatan mentah mereka pucat dibandingkan dengan pertarungan Frieza dan Beerus. Seluruh galaksi terganggu dan terhambur hanya dari benturan tinju mereka, sementara Frieza hitam terus melancarkan serangannya yang ganas. Beerus menggunakan lebih dari 50% kekuatannya untuk mengimbangi. Dari pinggir pertempuran, Whis mengingatkan Beerus bahwa batas waktu 3 menit untuk pertempuran mereka hampir habis. Jika mereka melanjutkan melebihi batas itu, dia tidak akan bisa memutar waktu dan membersihkan kekacauan mereka. Tapi lebih dari itu, jika Beerus kehilangan kendali, seluruh alam semesta bisa dihancurkan sebelum waktu bisa diputar kembali. Beerus mengerti bahwa dia harus mengakhiri ini dengan cepat. Beerus maju dengan tangannya yang ditarik mundur, siap untuk melepaskan serangan pamungkas. Frieza mengikuti dengan tekad membara yang terpancar dari matanya. Kedua makhluk ilahi ini saling bertabrakan, pukulan mereka mengenai wajah masing-masing dengan tepat. Whis melemparkan perisai ke atas dirinya dan para pemain, tepat pada waktunya. Jika tidak, kekuatan gabungan serangan ini pasti akan mengakibatkan runtuhnya alam semesta 7. Whis dengan cepat memutar waktu kembali 3 menit, mengembalikan semua kerusakan dari pertempuran. Frieza dan Beerus menghembuskan nafas kelelahan, tetapi tetap bersemangat. Begitu perisai hilang, Frieza siap melanjutkan pertarungan, tetapi Beerus mengacungkan tangannya untuk menghentikannya. Dia sudah cukup melihat, dia merasa puas. Selain itu, jika pertempuran ini berlanjut, risikonya adalah menghancurkan seluruh alam semesta untuk kedua kalinya. Frieza tercengang, dia masih merasa tidak puas. Dia tahu dia bisa mendorong dirinya lebih jauh, tetapi lebih dari itu, dia merasa seperti dia akan mencapai titik terobosan. Namun, rayuannya jatuh di telinga tuli saat Whis dan Beerus menghilang dalam kilatan cahaya. Frieza dibiarkan sendirian terapung di hampa angkasa. Namun, Frieza merasa sedikit sedih sejenak sebelum mendapatkan keberanian kembali. Apakah Lord Beerus mungkin takut padanya? Apakah dia khawatir tentang apa yang akan terjadi jika dia mencapai batasnya? Frieza tersenyum dengan antusiasme atas pemikiran ini, tawanya bergema di sepanjang kehampaan yang luas. Akibatnya, kembali di planet Beerus, Goku dan Vegeta sedang istirahat dan berlatih menunggu kembalinya gurunya. Saiyan tersebut bertanya-tanya apa yang terjadi antara mereka dan Frieza. Dengan senyum, Beerus memberitahu mereka untuk bertanya kepada Frieza, sementara dia mengambil napas dalam-dalam. Dewa itu berkomentar bahwa jika bukan karena sikap Frieza yang menyedihkan, Frieza bisa menjadi calon dewa penghancur yang hebat. Kekuatannya melampaui apapun yang bisa dia percaya makhluk fana mampu lakukan. Beerus melihat ke Goku dan Vegeta yang terkejut saat dia mengungkapkan penilaiannya. Mereka tidak siap untuk menghadapi Frieza, bahkan sedikit pun. Vegeta tidak bisa mempercayainya, tetapi Goku tidak bisa menahan kegembiraannya. Meskipun terdengar tanpa harapan, dia merasa bersemangat mengetahui bahwa ada tujuan baru untuk melampaui Beerus. Beerus dan Whis senang melihat Goku tidak merasa putus asa, dan saat Vegeta maju, dia berkata bahwa dia tidak akan tinggal diam kecuali, boneka, seperti Frieza atau Kakarot menunjukinya, dia akan melampaui mereka apapun yang terjadi. Beerus tersenyum saat dia melihat Goku dan Vegeta. Mereka memiliki banyak pelatihan untuk dilakukan jika mereka berharap untuk mengejar Frieza. Dan itulah akhir dari pertarungan epik antara Beerus dan Frieza. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel kami agar tetap terhubung dengan video seru dan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.